Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mahasiswa semester 6 dari Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Saya Fatur Fadilah dan teman saya Fitri Nur Anissa dan satu lagi Permata Dewi Kania. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat dengan judul Perbandingan Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan Jepang dengan Indonesia. Pendidikan merupakan sebuah wadah untuk pembentukan karakter, mengasah pola pikir, dan meningkatkan nilai-nilai dalam keluarga, sosial, dan masyarakat. Untuk itu, pendidikan sangat penting bagi masyarakat dan segenap warga negara. Sistem pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik pula. Jepang sebagai contohnya, negara dengan posisi ketiga dengan sistem pendidikan terbaik yang diakui dunia. Jepang memiliki sistem pendidikan dengan terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama sistem pendidikan formal yang diadakan di sekolah, yang kedua ada sistem pendidikan di rumah yang diajarkan dari orang tua berupa akhlak, dan yang ketiga sistem pendidikan yang diajarkan oleh masyarakat. Di Jepang, anak-anak baru mengadakan ujian ketika mereka duduk di bangku kelas 4. Pendidikan di negara Jepang berfokus pada nilai-nilai akhlak. Di sana terdapat 2 macam sekolah, yakni sekolah negeri dan sekolah swasta. Bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta akan menjalani pendidikan dari hari Senin sampai Sabtu, sedangkan bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri akan menjalankan pendidikan dari hari Senin sampai Jumat. Di Indonesia sendiri sistem pendidikannya berfokus pada sistem pendidikan formal dan sudah terstruktur baik dimulai dari pendidikan PAUD hingga pendidikan sarjana. Sistem Indonesia juga menganut sistem keterbukaan agar siswa dapat mempresentasikan apa yang telah ia dapat dan mengasah pola pikir siswa tersebut. Sistem pendidikan yang baik harus ditopang dengan sistem kesehatan yang baik, karena seseorang tidak dapat belajar apabila ia sakit. Jepang dengan angka hidup yang tinggi menjadikannya sebagai negara yang sehat. Terbukti angka kematian di Jepang sangat rendah. Jepang memiliki sistem kesehatan yang baik, yang dimana semua warga di sana, bahkan warga negara asing yang datang ke Jepang, dijamin akan kesehatannya. Sistem kesehatan Jepang terbagi menjadi 2, yaitu sistem kesehatan bagi karyawan dan sistem kesehatan bagi warga negara. Program Kartu Indonesia Sehat resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014. Program tersebut merupakan sistem kesehatan di Indonesia, yang dimana kesehatan tersebut menyangkut jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kurun waktu 4 tahun, program tersebut sudah mencapai sekitar 80% warga Indonesia. Meskipun belum seluruhnya, namun sistem kesehatan tersebut akan terus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Oke, selanjutnya perbandingan tentang sistem pendidikan Indonesia dan Jepang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Fitri Nur Anissa. Dan perbandingan sistem kesehatan Jepang dan Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya yang satunya, yakni Permata Dewi Kania. Perbandingan pendidikan Jepang dan Indonesia. Untuk perbedaan pendidikan dalam aspek wajib belajar di Indonesia, pemerintah menetapkan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai dari pendidikan dasar hingga menengah bagi anak-anak berusia 7-16 tahun. Sedangkan aspek wajib belajar di Jepang, pemerintah mewajibkan seluruh penduduk usia 6-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah selama 9 tahun. Untuk perbandingan dalam pendidikan di Indonesia, anak-anak usia 0-6 tahun dapat mengikuti program pendidikan usia dini, namun program ini tidak menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum masuk ke pendidikan dasar. Untuk perbandingan dalam pendidikan di Indonesia, anak-anak usia 0-6 tahun dapat mengikuti program pendidikan usia dini, namun program ini tidak menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum masuk ke pendidikan.
Sedangkan prapendidikan di Jepang, pendidikan bagi anak-anak usia dini bukan bagian dari pendidikan wajib. Tetapi pemerintah telah menyediakan Yonsei sebagai sekolah TK untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak usia dini. Untuk perbandingan sekolah dasar di Indonesia dan di Jepang. Sekolah dasar di Indonesia, jenjang pendidikan dasar SD, masa belajar selama 6 tahun yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 7 hingga 12 tahun. Jenjang pendidikan menengah pertama, yaitu SMP, program ini dijalankan selama 3 tahun dan diperuntukkan untuk anak-anak dengan usia 13 sampai 15 tahun. Sedangkan sekolah dasar di Jepang, Compulsory Education, jenjang pendidikan dasar, masa belajar selama 6 tahun yang diperuntukkan bagi anak-anak dengan usia 7 hingga 12 tahun. Sedangkan jenjang pendidikan menengah pertama, program ini dijalankan selama 3 tahun yang dirancang untuk anak-anak dengan usia 13 sampai 15 tahun. Perbandingan anggaran pendidikan Indonesia dan Jepang. Anggaran pendidikan nasional di Indonesia 20% dari seluruh anggaran negara yaitu sebesar 332 triliun, sedangkan anggaran pendidikan nasional di Jepang 31,6% dari total seluruh anggaran negara yaitu sebesar 611 triliun. Biaya pendidikan perbandingan di Indonesia dengan Jepang yang di Indonesia dengan adanya dana BOS, berbagai kebutuhan sekolah seperti penerimaan siswa, buku teks ujian, dan pemeliharaan operasional dapat terpenuhi. Hal ini memungkinkan dihapuskannya biaya pendidikan yang dikenakan kepada sekolah dasar dan menengah pertama. Untuk biaya pendidikan di Jepang, kebijakan di Jepang membebaskan biaya pendidikan wajib belajar 9 tahun, mulai dari jenjang SD hingga SMP. Hal ini berarti siswa tidak perlu membayar SPP dan hanya dibebani biaya non-SPP seperti buku penunjang, buku wajib yang disediakan gratis, kegiatan ekstrakurikuler, dan tur sekolah. Metode pembelajaran perbandingan di Indonesia dan di Jepang. Cara pembelajaran di Indonesia menggunakan metode mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, mengomunikasikan. Sedangkan cara pembelajaran di Jepang, pembelajaran di Jepang menggunakan metode belajar tutor sebaya atau peer learning atau yang disebut dengan lesson study, yaitu LS. Untuk perbandingan peran pendidikan guru di Indonesia dan di Jepang, di Indonesia guru atau peran pendidik sebagai fasilitator, sedangkan di Jepang peran pendidikan atau guru dalam proses pembelajaran di Jepang, guru berperan sebagai fasilitator yang menerapkan 3 prinsip utama. 1. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 2. Memastikan pemahaman materi oleh murid. 3. Membekali murid dengan kemampuan yang dapat diterapkan. Perbandingan waktu belajar di Indonesia dan di Jepang. Di Indonesia, 1 untuk jenjang SD 36 jam pelajaran per minggu 35 menit atau jam pelajaran. 2 untuk jenjang SMP 38 jam pelajaran per minggu 40 menit atau jam pelajaran. 3 untuk jenjang SMA 40 jam pelajaran per minggu 45 menit atau jam pelajaran. Sedangkan waktu belajar di Jepang rata-rata 30 jam per minggu. Mekanisme kenaikan kelas di Indonesia. Di setiap jenjang pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia menerapkan ujian kenaikan kelas sebagai salah satu metode evaluasi pencapaian belajar. Sedangkan mekanisme kenaikan kelas di Jepang, yaitu sistem pendidikan dasar di Jepang tidak memberlakukan siswa yang telah menyelesaikan pembelajaran di suatu kelas secara otomatis. Cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang perbandingan pendidikan Indonesia dan Jepang. Selanjutnya pemaparan materi tentang perbandingan kesehatan Indonesia dan Jepang yang akan dipresentasikan oleh Saudari Permata. Selanjutnya perbedaan sistem kesehatan Jepang dan Indonesia. Yang pertama dalam aspek asuransi. Perbedaannya di Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat seperti JKN dan juga KIS yang mulai diberlakukan pada tahun 2014 dan mencakup 80% penduduk Indonesia. Sedangkan di Jepang, sistem kesehatan di Jepang didasarkan pada prinsip asuransi universal yang didanai oleh premi asuransi sosial dan subsidi pajak. 2 skema asuransi kesehatan utama yaitu untuk para pekerja EHIS dan asuransi kesehatan nasional atau NHI untuk masyarakat yang tidak bekerja di sektor formal. Yang kedua, dalam aspek kualitas layanan dan teknologi. Indonesia program JKN dan KIS menawarkan layanan kesehatan lengkap mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif tanpa dipengaruhi biaya iuran peserta.
Sedangkan sistem kesehatan Jepang memiliki teknologi tinggi seperti CT and MRI di rumah sakitnya, serta jumlah perawat yang lebih banyak daripada dokter. Jepang juga memiliki rata-rata masa rawat inap yang lebih lama dan jumlah tempat tidur rawat inap per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.